Nini rumah, Mbak, kan udah ibu bilang kalau mau makan tuh suaminya disiapin dulu. Jangan langsung makan gitu aja, tegur Asri ketika melihat Kirana yang makan sendiri. Sudah kali kedua Asri menegur Kirana yang asal tanpa memperdulikan Wira. Sedangkan Kirana berdecak kesal, hanya ingin makan dengan tenang saja tidak bisa. Harus mendahulukan orang lain sebelum dirinya. Ndak apa-apa Bu, saya bisa ambil sendiri, ucap Wira tidak enak hati. Pasalnya Kirana ditegur di depan banyak orang. Ada keluarga Kirana juga anak-anaknya. Pak Wira juga ndak masalah tuh, kenapa ibu yang repot? Loh bukan gitu, seharusnya kamu itu. Sudah Bu jangan dilanjutkan. Ayo mulai makan, potong Haryo. Kirana menghela napas, moodnya begitu buruk seharian. Terlebih ibunya seperti menasehatinya layaknya pembantu Wira. Ia harus melakukan banyak hal untuk pria itu. Mulai dari memasak, bebersih, berdandan rapi, harus menjadi penurut dan sekarang dalam menyiapkan makanan. Mengapa ia merasa hidupnya sekarang diatur karena pernikahan yang baru jalan 3 hari ini? Kirana merasa tidak sebebas dulu. Setelah moodnya yang hancur siang itu, ketika makannya selesai Kirana hanya meletakkan piringnya di wastafel dan berlalu menuju kamar. Bunda mau ikut, ucap Elma sedikit keras. Namun langsung dicegah oleh Wira. Jangan dulu dek, sini sama ayah dulu. Kirana langsung membaringkan tubuhnya kasar di atas ranjang. Menangis sesegukan di sana. Dadanya sesak mengingat segala hal yang terjadi akhir-akhir ini. Kirana ingin marah, berteriak dan menangis sekeras mungkin. Mengatakan pada kedua orang tuanya bahwa dirinya belum siap menyandang status istri. Dirinya masih ingin bebas, tidak ada perintah yang mengatur tentang keutamaan ini dan itu yang selalu disebutkan ibunya. Hanya dalam 3 hari saja sudah melelahkan seperti ini, bagaimana ke depannya? Wiratama masuk ke kamar istrinya, di mana ia melihat istrinya itu berbaring tengkurap dengan bahu yang bergetar, ketara sekali jika ia sedang menahan tangis. Sebelum melangkah mendekat, Wira lebih dulu mengunci pintu kamar, kemudian mendudukkan diri di ranjang. Hatinya sedikit mencelos, perempuan yang ia nikahi 3 hari yang lalu menangis seperti demikian. Kirana, saya minta maaf. Tidak ada jawaban dari Kirana, hanya ada isakan tangis yang semakin lama semakin menyayat hati Wira. Mungkin ini karena Wira egois dan terlalu percaya diri bahwa istrinya menerima dia dengan hati lapang. Padahal nyatanya, Kirana mungkin saja tersiksa karena pernikahan yang mengikat keduanya. Saya ndak mau kamu merasa terkekang seperti ini Ran. Saya ndak akan menuntut kamu untuk menjadi apa yang seperti ibu kamu mau. Saya ingin kamu menjadi diri kamu sendiri Ran. Ran, dengarkan saya dulu. Masih hening, Kirana tidak mau beranjak dari sana. Hingga Wira memberanikan diri menyentuh bahunya. Bun, bangun dulu. Saya mau ngomong, Wira menghela napas lalu kembali menggoyangkan bahu Kirana. Kalau kamu diem terus saya mikir yang aneh-aneh loh, agaknya berhasil membuat Kirana beranjak duduk dengan secepat kilat. Sekuat tenaga Wira menahan tawanya, mesum. Makanya dengerin dulu. Kirana duduk bersandar di kepala ranjang. Matanya sembab serta hidung dan bibirnya merah. Wajahnya tertekuk dengan kedua alis menukik tajam khas marah. Mau minum? Tawarnya. To the point. Wiratama terdiam sejenak. Maaf ya, saya ndak bermaksud membuat kamu merasa seperti ini. Bohong. Bapak juga sama kan kayak mereka. Pengin aku jadi istri yang patuh, ndak banyak mau dan selalu tunduk sama bapak, sela Kirana. Bukan begitu. Terus apa? Saya pengin ngomongin ini baik-baik sana kamu. Kirana mendengus, tatapannya beralih pada dinding putih tanpa mau melihat ke arah suaminya. Sedangkan Wira menatap Kirana dalam, penuh ketenangan. Mungkin saya salah karena saya diam waktu pas ibu negur kamu tadi. Emang, iya, lain kali kalau ada yang nyuruh kamu seperti itu lagi saya yang bakal ngomong. Saya mau kamu jadi diri kamu sendiri Ran, dan saya ndak pengin pernikahan ini jadi beban buat kamu. Nanti biar saya yang ngomong sama ibu setelah ini, Wira tersenyum menatap Kirana. Sedangkan yang ditatap menunduk, sekarang bantal yang menjadi objek penglihatannya. Bawa aku pergi dari sini. Maksudnya, aku nggak mau tinggal di sini Pak. Kerutan yang semula terukir di kening Wira menjadi samar dan pria itu tersenyum penuh pengertian. Iya, saya bakal boyong kamu tapi bukan sekarang. Besok ya, sekarang aja. Sekarang belum bisa Bun, catnya masih belum kering. Tunggu sampai besok ya. Sekarang Kirana yang heran, rumah baru. Wiratama menggeleng, bukan,
Rumah lama tapi saya renovasi. Baru besok mulai bisa dihuni. Kita di sini dulu, kamu masih bisa kangen-kangenan sama bapak ibu sebelum besok saya boyong. Ya sudah, kamu istirahat aja. Nanti asar saya bangunkan.